Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Avanti Rahman. Saya ingin menyampaikan sebuah audio tentang tes UTBK SNBT. Oke, di sini saya uh, sedikit menyampaikan sedikit ilmu gitu, yang saya dapat. Sama dari saya setelah karena saya juga sebagai alumni SNBT juga tahun 2025. Jadi langsung saja. Untuk agenda kita ini yaitu ada yang pertama kita ketahui dulu itu apa itu TBK. Kemudian kita akan melihat seperti apa sih PK dan PM atau pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Kemudian kita lihat PU, penalaran itu apa saja yang perlu dibahas, dan juga ada PPU dan PBM dan juga literasi. Ini langsung saja. Nah, apa itu UTBK SNBT? UTBK atau bagian yang kita sebut sebagai ujiannya itu adalah ujian tulis berbentuk komputer yang menguji potensi kognitif, penalaran matematika, serta literasi bahasa Indonesia dan Inggris. Intinya UTBK itu adalah bagian dari ujian itu sendiri, dan juga itu kesingkatan dari ujian tulis berbasis komputer. Sehingga tidak tidak UTBK sendiri itu jadi ada sistem ujiannya yang dilakukan gitu. Jadi ya, ini adalah tesnya gitu. Nah, kemudian ada SNBT. Yaitu SNBT itu adalah jalur seleksi nasional masuk PTN yang wajib diikuti dengan sertifikat nilai hasil UTBK-nya. Nah, jadi kalau UTBK itu adalah tesnya atau ujiannya, kalau SNBT ini itu adalah jalurnya. Jadi UTBK SNBT itu adalah seleksi nasional yang diselenggarakan oleh SNPMB, yang dimana dalam seleksinya tersebut yang menggunakan nilai UTBK sebagai uh, istilahnya sebagai uh, istilahnya kan kalau SNBP itu menggunakan prestasi dalam penyeleksiannya, dan kalau ini menggunakan tes UTBK sebagai penyeleksiannya gitu. Nah, untuk materinya itu ada dua, yaitu ada tes potensi skolastik atau yang bisa disingkat TPS, dan ada tes literasi. Nah, untuk tes potensi skolastik atau TPS itu dibagi menjadi penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, dan pengetahuan kuantitatif. Dan untuk literasi itu ada literasi dalam bahasa Indonesia, kemudian ada literasi dalam bahasa Inggris, dan terakhir ada penalaran matematika. Oke, langsung saja. Nah, PK dan PM atau yang saya sebut kalau di sini itu pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Ya, intinya ini yang berhubungan dengan matematika lah. Dan di dalam soal UTBK sendiri, dalam soal UTBK itu ada dua jenis soal berhubungan dengan matematika, yaitu ada yang jenisnya abstrak, atau abstrak ini itu intinya yang hanya literally kita melihatnya rumus-rumusnya aja, atau hanya melihat soalnya itu dalam bentuk angka-angka saja gitu, tidak kayak gak ada kata-kata yang juga terlalu banyak kata-kata yang tidak di dalam soal itu sendiri, jadi hanya seperti angka-angka saja gitu, jadi kita cuma melihat angka saja, jadi gak terlalu banyak soal cerita. Dan ada juga yang bentuknya cerita kayak gini. Nah, ini yang kadang-kadang suka bikin, intinya suka orang-orang suka langsung down gitu kan, karena banyak cerita pak kata-kata, tapi dengan banyaknya udah mah kita suruh ngitung gitu, baca pula kan, jadi kadang-kadang orang suka bingung ya. Dan untuk perikanan sendiri itu sama untuk beberapa subdisiplin yang perlu kita pelajari. Nah, yang pertama itu ada teori bilangan. Teori bilangan ini ada apa sih? Hitung, himpunan, sifat-sifat, dan juga polanya itu kayak aritmatika, geometri gitu dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada geometri dan pengukuran. Ini yang berhubungan dengan kayak bangun data, persegi, segitiga, kayak gitu-gitu, dan bangun ruang juga kayak tabung, bola, dan lain-lain. Kemudian ada koordinat kartesius yang kayak mana ada sumbu x dan sumbu y itu kan. Dan kemudian ada sudut dan trigonometri yang ngasih kostan ya intinya. Dan ada satuan yang kayak kilometer, meter, desimeter, sentimeter, dan lain-lainnya gitu. Dan ada aljabar dan fungsi.
Aljabar itu artinya itu adalah sebuah istilahnya sebuah bentuk yang dimana di dalam bentuk persamaan tersebut itu atau bentuk intinya ya persamaan lah, ini intinya seperti persamaan yang dimana di dalamnya itu ada variabel gitu. Variabel itu apa? Variabel itu adalah bagian yang perlu kita cari itu dari dalam sebuah persamaan tersebut atau aljabar tersebut. Misalnya itu kayak 2x tambah 5 atau 6x atau dan sebagainya. Yang ini untuk yang ada x, y itu ya, mungkin kalian sudah paham lah ya, emang seperti saya maksud gitu. Dan tentunya sini ada komponen aljabar yang terdiri dari seperti yang saya sebut variabel itu gitu, masuk salah satu komponen aljabar gitu kan. Kemudian ada sama dan pertidaksamaan variabel ini artinya. Dan ada relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi ini yang paling penting sebenarnya sih dari semua ini tuh. Walaupun ini kan masuk masuk dalam UTBK SMP juga, tapi biasanya yang paling banyak itu biasanya ini relasi dan fungsi. Kemudian yang keempat itu ada statistika. Statistika ini di dalamnya ada diagram, ada histogram, kemudian ada grafik statistik ya, dasar-dasarnya lah. Kemudian ada peluang. Peluang ini juga ada peluang kejadian tunggal dan majemuk, dan juga ada aturan pencacahan gitu. Aturan pencacahan ini kayak kombinatorika gitu. Oke, ya. Ini ada penalaran umum. Penalaran umum itu ada salah satu subtes yang sebenarnya isinya itu ada tentang berpikir logis. Jadi sebenarnya penalaran umum itu sebagai misalnya adalah tentang berpikir logis, logika proposisi lah. Jadi intinya bagaimana cara kita menyimpulkan suatu premis dalam premis tersebut itu tidak bisa simpulkan ataupun bisa kita ambil gitu, apa yang bisa kita dapat dari premis-premis tersebut gitu. Intinya jadi bagaimana kita menyikapi atau menghadapi sesuatu dengan menggunakan logika proposisi yang gitu. Nah kemudian di sini sebenarnya sub yang kita pelajari itu ada 3 gitu ya. Dan ini sesuai dengan di dalam penalaran umumnya sendiri gitu. Jadi biasanya dia berbagi secara rata gitu. Kan penalaran umum ada 30 soal gitu kan. Nah 10 soalnya itu biasanya itu udah memuat penalaran deduktif. Biasanya di soal pertamanya gitu. Di soal pertama itu itu ya udah ada penalaran deduktif, dan di 10 soal kedua yang ada penalaran induktif, dan terakhir biasanya itu ada penalaran kuantitatif. Nah penalaran kuantitatif itu sama dengan ini tadi PK dan PM, cuma di penalaran umum gitu ya, sama aja sebenarnya sih. Makanya di penalaran umum biasanya juga serumpun dengan uh, matematika gitu, dengan PK dan PM. Nah kemudian ada PPU dan PBM. Ini sebenarnya secara ini itu sama gitu, secara yang harus dipelajari gitu sama. Dimana PPU itu singkatan dari pengetahuan umum, dan yang PBM itu singkatan dari pengetahuan bacaan dan menulis. Nah tapi sebenarnya ini itu sama, hampir mirip gitu, cuman kalau PPU itu biasanya dia ada di bagian terakhirnya itu bahasa Panda. Jadi memang bahasa Panda itu suka adanya di PPU gitu, di pengetahuan dan pemahaman umum. Ini tapi intinya ini sama aja. Jadi itu yang dipelajari itu adalah tentang kaidah kebahasaan, kaidah suatu kebahasaan yang disimpan di dalam suatu bacaan yang disampaikan lewat soalnya tersebut gitu. Nah, dan ini juga ada piramida piramida wacana ya. Ya, jadi intinya di sini ada kata, frasa, kalimat, klausa, paragraf, dan wacana gitu. Jadi intinya ini dalam setiap wacana itu, dalam setiap wacana itu ada paragraf, dan dalam setiap paragraf itu ada klausa, dan dalam setiap klausa itu ada kalimat, dalam setiap kalimat ada frasa, dan setiap frasa ada kata. Dan ini untuk yang dipelajarinya itu ada kelas kata, makanya di sini tulisnya di sini kata, kemudian ada pembentukan kata dan frasa, kemudian ada kalimat efektif, kemudian ejaan ini kayak ejaan yang disempurnakan itu kan, itu juga masuk dalam PPU dan PBM. Dan yang biasanya ada di PPU itu ada bahasa Panda. Oke.
Nah, ini yang mungkin ini yang terakhir ya. Ada literasi. Jadi literasi ini ya seperti yang kalian pahami ya. Literasi itu adalah kemampuan dalam membaca, menulis atau memahami suatu informasi yang didapat gitu. Nah, makanya literasi ini juga ada di UTBK SNBT. Nah, untuk literasi itu di dalam UTBK SNBT itu ada dua, yaitu literasi dalam bahasa Indonesia dan yang kedua itu literasi dalam bahasa Inggris. Nah, dan untuk secara walaupun bahasanya berbeda ya, tapi secara ininya itu dia sama. Secara yang pelajari itu yaitu menemukan informasi, memahami informasi, dan merefleksi serta mengevaluasi informasi. Refleksi dan mengevaluasi informasi itu contohnya kayak memprediksi dan mengasumsi gitu. Apa ya? Kayak intinya di dalam teks itu kan misalnya membicarakan suatu masalah, kemudian nanti ditanyakan eh, secara prediksi yang akan terjadi jika masalahnya tidak terselesaikan dengan baik adalah titik-titik itu biasanya ditanyakan gitu tuh. Dan ada evaluasi, kayak evaluasi itu contohnya ketika misalnya diberikan sebuah teks yang menuliskan suatu masalah, kemudian nanti yang ditanyakan itu biasanya hal apa yang harus dilakukan agar masalah tersebut dapat terselesaikan gitu. Itu biasanya itu yang disebut dengan evaluasi gitu. Di dalam soal UTBK itu suka ada. Dan ada koherensi. Koherensi itu biasanya dia ada misalnya di soal UTBK itu suka ada dua teks yang berhubung ada dua teks. Jadi ada teks satu dan teks kedua, dan kemudian soalnya ini nanti menanyakan kesamaan atau misalnya perbedaan gitu di antara dua teks tersebut gitu, ada lagi titik gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, untuk bahasa Inggris, nah kan kita walaupun mungkin kita semua tahu ya bahasa Inggris ini bahasa yang juga perlu kita pelajari gitu. Tapi kalaupun misalnya kalian belum terlalu mahir gitu dalam bahasa Inggris, tapi setidaknya kalian uh, bisa mungkin mempelajari tiga hal ini, yaitu ada vocabulary atau kata-kata, maksudnya menghafal kata-kata dalam bahasa Inggris lah. Setidaknya kalian uh, berusaha lah untuk menghafal kata-kata bahasa Inggris. Kemudian ada part of speech atau grammarnya dalam bahasa Inggris itu kayak misal kayak simple present, kemudian simple past, dan simple future. Intinya yang kemudian grammar itu sendiri ada, atau dan juga ada istilahnya ada kayak conjunction, kemudian ada uh, noun, pronoun ya. Jadi part of itu sebenarnya yang kayak noun, pronoun ini ya. Sorry. Kalau itu dari itu grammar ya. Kalau simple past dan simple future sekali. Okay. Dan kemudian yang terakhir itu ada reading comprehension. Reading comprehension itu kemampuan membaca, pemahaman dalam membaca gitu. Jadi ya itu tadi berhubungan erat dengan yang tadi juga, yang menemukan informasi, memahami informasi itu. Jadi reading comprehension itu dalam bahasa Inggrisnya itu, jadi disebutnya dengan reading comprehension gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mungkin satu saat ya kita akan mulai mempelajari tentang apa itu PK dan PM. Jadi kita akan jadi materi yang pertama kita. Oke, saya dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next time.